dan permainan keras. Tombaknya. Sultan, ada apa? Serang saya! Serang saya! Wah. Bagus. Bukan kamu. Letnan. Kalian lebih kemana? Serahkan surat ini. Untuk menceritakan peristiwa geger Cilegon tak dapat dipisahkan dengan runtuhnya Kesultanan Banten. Karena dengan berakhirnya masa kekuasaan Kesultanan Banten, itulah kemudian telah membangkitkan semangat juang di kalangan masyarakat untuk memiliki sultannya kembali. Lantas, keinginan itu diwujudkan dalam sebuah gerakan pemberontakan petani Banten yang dipimpin oleh para kiai dan meletus pada hari Senin tanggal 9 Juli 1888 yang kemudian peristiwa itu lebih dikenal dengan sebutan geger Cilegon. Punggawa, tahukah kamu mengapa saya membawa ke sini? Agar pengetahuan saya makin bertambah bagaimana membuat bangunan yang kokoh dan megah seperti ini. Agar kamu dapat belajar untuk melihat siapa dirimu. Apa maksud Sultan? Leluhur kamu adalah sebuah bangsa yang hebat dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain yang datang ke sini. Mereka semua bangsa segan dan takut untuk menginjakkan kakinya, karena ada etika dan tata krama yang harus dijunjung tinggi, dan siapapun akan diusir jika mengabaikannya. Maksud Sultan orang-orang Belanda? Bukan saja hanya Belanda,
Portugis, Spanyol, dan para raja lainnya. Mereka semua menjalin hubungan baik dalam perniagaan dengan posisi sejajar, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dan saling hormat-menghormati. Lalu, apa hubungannya dengan benteng ini, Sultan? Saya menyebutnya benteng ini adalah titik nol atas kejayaan Kesultanan Banten, dan sekaligus awal dari keruntuhannya. Benteng pertahanan terakhir telah runtuh. Apa maksud Sultan? Saya bingung mendengarnya. Aku ini seorang sultan, tapi tidak punya kekuasaan, karena semuanya dikendalikan oleh gubernur jenderal di Batavia. Dan pada masa lalu, benteng ini dijadikan sebagai tempat berlindung orang-orang Belanda dari kejaran Sultan Ageng Tirtayasa. Di dalam benteng ini mereka membangun kantor-kantor, tempat perniagaan, gereja, dan sekaligus dijadikan sebagai tempat pemukiman. Karena di dalam sini mereka merasa aman dari serangan pasukan Sultan Ageng Tirtayasa yang setiap saat mengancam jiwa mereka. Kelak, pada saatnya nanti, kamu harus siap menjadi seorang pemberontak. Ada apa, Sultan? Firasat saya mengatakan bahwa tidak lama lagi saya juga akan ditangkap seperti yang lainnya. Dan kedaulatan Banten hanya tinggal cerita, karena menjadi bagian dari pemerintahan Hindia Belanda sepenuhnya dari Kubawa, kejar dia! Hari ini adalah batas akhir untuk menyerahkan Mangkubumi ke Batak. Apakah Sultan akan menyerahkan saya ke Gubernur Jenderal untuk menjalani hukuman atas sebuah kesalahan yang tidak saya lakukan? Mangkubumi, tentu saja hal itu tidak mungkin saya lakukan. Kita harus siap menerima risiko apapun. Jika nanti utusan dari Batavia tiba, saya akan berpura-pura menyetujui kemauan mereka. Tapi
api. Sultan, siapa perempuan itu? Tidak penting kamu mengetahui siapa dia. Yang lebih penting, tanamkan di dalam jiwa bahwa kamu adalah seorang pemberontak yang suatu saat kelak merebut kembali kedaulatan Kesultanan Banten dari pemerintah Hindia Belanda. Cari perempuan itu sampai ketemu dan belajarlah kepadanya agar keahlianmu semakin bertambah. Terima keris ini dan jangan banyak tanya. Sultan. Sultan. Ada apa? Di sebelah sana ada kenil. Kenil? Goedemorgen, Sultan. Goedemorgen. Het klopt dat er nieuws uit Batavia brengt. Natuurlijk. Een brief van de gouverneur-generaal voor yours. Welke brief? Soldaat, bring the brief. Nggak punya duit bisa bikin film. Cerita ke orang, Pak. Saya nonton sendiri. Keris gimana? Hah? Keris dari mana? Apanya? Vertel de Kalau film kerisnya dat keris de depan sultan asli. van Vlot een zeer bepaald dat een toepassing Ada sumber keris itu. voor te brengen. Iya kan kerisnya juga dipakai di anak keturunannya yang jadi pemberontak di tahun 1850. Apa namanya? Katanya dari mana tuh? Limat Foto atau apa, Pak? apanya? Katanya sumbernya foto. Foto. Enggak ada keris. Saya belum pernah tawaran. Katanya Sultan keris. Iya, karena memang keris itu senjata yang zaman dulu menjadi pusaka kesultanan di mana-mana. Kalau lihat foto nggak ada, Pak. Dia baik golok, baik tombak yang ada sekarang itu ada dari kesultanan ada 2 yang dikenari sama dia. Itu fotonya ada nggak ada, tapi barangnya ada di Gulacir sama di Kenari. Fotonya nggak ada, zaman dulu pada foto, tapi barangnya ada. Di Ponorogo emang ada. Naskah-naskah itu. Wah, keris dia. Di Ponorogo kan Nggak ikut main. 1825. Nggak ikut main ya. Iya. Iya. Di Ponegoro itu sama sekali tidak ada foto, Pak. Tidak ada foto. Itu semua hanya imajinasi pelukis. digambarkan dalam babat ada. Babat itu. Oh, dalam Dia ceritanya. menyerahkan keris, jatahnya keris. Iya, keris tombak gitu. Ya mungkin karena dia kebetulan sudah ada yang menulis itu. Gitu. Kalau yang menulis keris yang di Kesultanan kan ceritanya bukan itu dan orang nggak menggali. Oke. Iya, apa digali cerita tentang Kesultanan Banten nggak ada. Coba telusuri. Iya. Tiduran ya. Oh, keren nggak? Hah? Iya. Saya nanya nih, Kak Aden.
orang nggak punya duit bisa bikin kayak film kayak begini, kata saya. Kayak bingung ya. Punya duit bisa bikin film, dan ada jadi tuh faktanya. Tuh bisa gitu. Buat ditembak aja perlu biaya, ya kan? Dari mana coba duit? Ini energi para syuhada yang membuat film ini. Tuh, ya bisa begitu energi para syuhada. Aduh. Hah? 1 jam 40. 1 jam. Seiring dengan berjalannya waktu, timbul kerinduan rakyat Banten untuk memiliki sultannya kembali. Dan lewat khotbah-khotbah yang digelorakan oleh Haji Abdul Karim telah membangkitkan semangat revolusi bagi rakyat Banten untuk membangun kembali kesultanan yang telah porak-poranda serta kehilangan eksistensinya dalam kurun waktu yang cukup panjang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Syarhi Ajaibil Qalbi wa huwal awwal min rubu'il muhlikat. Bayanu maknan nafsi wa ruhi wal qalbi wal aqli wa ma huwal muradu bihadihil asbabi. Iya, boleh. Api unggun dulu. Terusin nonton. Terusin anak-anak yang ngantuk supaya tidur. Ternyata benar. Iya. Apa yang dikatakan banyak orang. Kalau Kiai Agung itu punya kesaktian. Stop dulu ya. Tapi baru sekarang saya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Operator di mana?